Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahar laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dihadirkan ke tengah-tengah umat untuk membangun sebuah peradaban yang konsen dengan keadilan, kebenaran dan kejujuran, dan komit untuk memberantas semua bentuk maksiat, kecurangan, kezaliman dan ketidakadilan atas prinsip iman bermakna. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri, Perhubungan Jakarta, Bapak Pendeta Provinsi, yang malam ini hadir Bapak Pendeta yang baru nih. Saya mengucapkan selamat datang tadi. Mudah-mudahan nanti senang ini yang paling tinggi karena main udara saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dan istimewa kepada seluruh generasi muda bersama mahasiswa, kalian adalah harapan dan penyambung cita-cita kami untuk membangun umat yang berkualitas, melanjutkan kepentingan kehidupan berbangsa dan negara. Saya ditugaskan oleh pengurus Masjid Al-Mandri di judulnya berat. Bagi saya, kalau bagi yang ahli, prospek umat Islam di tengah pergumulan pemikiran dan politik global. Ini biasanya kalau di kampus ada seminar minimal waktunya ada. Tapi kita coba nanti dengan 20 menit. Ya, jadi kalau pokok-pokok saja nanti silakan. Sebelumnya saya minta maaf, yang saya sampaikan Pak Menteri, Bapak, Ibu, saya habis menyampaikan tugas ini tidak ikut hadir di sini. Karena jadwal di sini Pak tahu itu sebenarnya 3 hari sebelum Ramadan. Sementara kami ini sudah ada kontak dengan umat 1 tahun yang lalu. Karena di Ramadan itu sudah ada kan. Jadi untuk itu mohon nanti ada pengertian saya setelah ceramah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, 15 abad yang lalu itu Allah sudah mendeklarasi siapa itu umat Islam, bagaimana prototip profil umat Islam, bagaimana kapasitasnya, bagaimana tugas dan tanggung jawab. Itulah yang dituangkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Jelas tegas, kuntum khayra ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kalau bahasa Minangnya Pak, the best of society ya. Itu digunakan. Umat yang terbaik, yang terunggul, yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah
umat yang secara keseluruhan membangun sebuah peradaban yang peradaban betul-betul konsen. Peradaban dibangun atas kebenaran, kejujuran dan keadilan, dan menafikan artinya tidak memberi ruang sedikit pun kepada bentuk yang mutar, apakah kecurangan, ketidakadilan, kezaliman tadi. Tapi prinsipnya adalah pengambilan, landasannya teologi. Ibu dan bapak, banyak ulama-ulama yang nasional memberikan penjelasan tentang ayat ini. Antara lain Profesor Dr. Wahab Azhar Zuhaili, beliau di pakar itu dan tafsir dari Indonesia. Juga ada Profesor Dr. Syekh Sulaiman Asgaf, guru besar tafsir Universitas Islam menjelaskan apa firman Allah seperti itu. Dan alhamdulillah kita dapat kesungguhan, ketekunan, fokusnya umat-umat yang dulu tentang apa yang diamanatkan oleh Allah ini. Umat Islam mampu berada pada posisi mengendalikan, menentukan, bukan dikelek-kelek, bukan ditentukan. Itu mulai dari abad ke-7 pada tahun 650 Hijrah itu sampai abad ke-13 dunia dikendalikan oleh umat Islam yang unggul di bidang ekonomi. Silakan lihat dari para mahasiswa, tokoh-tokoh kita, pakar-pakar kita yang mencetuskan konsep-konsep ekonomi. Karena apa? 5 rukun Islam tidak satu pun bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi rukun yang 5 kalau ekonominya tidak sukses. Karena semuanya punya biaya. Dan juga unggul di bidang politik. Makanya Islam secara cepat itu menguasai sampai ke Rusia, sampai ke Spanyol dan sebagainya. Tapi bukan menjaga, menawarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sehingga di bawah kepemimpinan Daulat Umayyah dan Abbasiyah, silakan saja dari kalian. Lahir dari konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran. Lahir pakar-pakar berhubungan matematik ini. Al-Jabbar, ilmu ukur, kimia, fisika, astronomi, ilmu bedah. Makanya dia gampang sekali memberikan warna kepada umat. Jadi jangan dikira dibuat dari apa. Islam sudah pernah sebagai driver mengendalikan perjalanan peradaban hidup dan kehidupannya. Tapi ibu dan bapak, bagaimana kita mengulang sejarah? Banyak orang mengatakan berat, saya nggak sepakat. Ketika kita mengatakan kata-kata berat, tak mungkin Allah nggak bantu. Tapi ketika kita punya tekad, insya Allah dengan segala Allah akan bantu. Karena bantuan Allah turun sesuai dengan komitmen kita. Ibu dan bapak, untuk mewujudkan khairat umat hari ini, abad ini, di tengah-tengah percakapan, pergumulan, pemikiran, ideologi di era global, memang tantangannya dari paling tidak kita lihat ada 2 kekuatan ideologi sekarang. Seakan-akan dia penguasa dunia. Dialah yang banyak mengatur seluruh aspek kehidupan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum. Itu dikatakan ideologi liberal dan komunis. Silakan saja kembangkan. Lalu, di mana kita
Ya, membangun optimis itu gimana? Kita lihat apa potensi yang kita miliki hari ini. Ibu dan bapak, secara potensi sumber daya manusia, kalau kita kutip dari Presiden, kita lihat jumlah umat Islam hari ini hampir 2 miliar. Tepatnya 1,91 miliar. Ini bukan hal yang mudah, Pak. Kemudian kita lihat lagi sarana lain. Karena kalau kita bicara kemajuan dan sebagainya, pasti ada ya, infrastrukturnya, sarana dan prasarananya yang akan membangun, yang mengembangkan intelijensi, mengembangkan seluruh potensi intelijensi, emosi dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita memiliki universitas Islam yang terbaik di dunia itu. Dulu 20 universitas. 5 berada di Indonesia. Mana yang 5 itu? Pertama, Universitas Muhammadiyah Hamka, Jakarta. Masuk. Universitas Muhammadiyah Malang masuk 1. Universitas Islam Indonesia Jogja masuk 1. Universitas Islam Sunan Kalijaga Jogja masuk 1. Sunan Kaliampes masuk 5. Dari 20 yang the best universitas the best 5 di kita. Ini luar biasa. Yang akan membangun ya, yang akan mengisi. Terus ibu dan bapak kita lihat lagi sarana prasarana ibadah. Dari catatan yang kita temukan, sekarang jumlah masjid di dunia di berbagai negara sudah mencapai 3,6 juta. Bahkan di kota Moskow sendiri, kalau Pak Menteri itu sampaikan, luar biasa kami. Moskow, ya luar biasa. Yang dikatakan dari Stalin komunis luar biasa. Ya. Di mana aja di Amerika, di Sydney, dan juga 3,6 juta luar biasa untuk mengembangkan sumber daya manusia. Ya, bukan saja untuk mendidik manusia atau pelaksanaan beribadah, tapi mengembangkan sumber daya manusia. Karena di sini juga dikembangkan, jadi saya katakan ya di sana di luar itu menjadi jadi universitasnya masyarakat, belajar sains, teknologi, budaya, sosial, politik, ekonomi. Kita yang kadang-kadang bangun masjid bagaimana tapi kegiatan ibadah saja ya. Nah ini potensi. Nah kalau kita lihat secara internal kita di Indonesia, apa yang membuat kita optimis? Pertama, secara sumber daya manusia, ya kita sekarang ibu dan bapak jumlah kita lebih kurang 236 juta. Kalau dipresentasikan lebih kurang 84,35% umat Islam dari totalitas ini. Wah ini luar biasa, Pak. Sarana prasarana ibadah untuk membentuk, mengajar ibadah dan sebagainya. Alhamdulillah kita punya masjid 800.000. Itu nggak masuk musola, nggak masuk surau kalau di Minang. Kalau di Jawa masuk langgar ya. Jadi waktu saya kuliah di sana itu saya juga kelakar. Apa bedanya orang Minang dengan orang Jawa? Di Jawa itu sholat boleh dilanggar, ya kan? Di sana sholat boleh dilanggar kan? Di sini sholat nggak boleh dilanggar. Ini contohnya ya. Ini bingung terjemahan saja tadi ya. Tanya banyak Pak Ketua Pak Sorita. Di Minang nggak boleh sholat dilanggar. Kalau di Jawa boleh sholat dilanggar. Kita punya perguruan tinggi juga, perguruan tinggi Islam itu 664. Ya, 6 ya, yang negeri 58. Universitas Islam 29, IAIN 24, STAIN ya 5. Apalagi kalau kita tambah dengan jumlah pesantren. Ya, kita punya pesantren sekarang ibu dan bapak ya 39.167 unit. Santri yang dari seluruh dunia yang digodok sekarang tenaga-tenaga yang nanti yang kita harapkan bagaimana mengangkat dan martabat pemajukan Islam lebih kurang 3,85 juta, hampir 4 juta. Kemudian
Islam itu butuh power. Islam tanpa power ini. Ibu dan saudara, kita lihat ya jumlah ASN atau PNS menurut Badan Pusat Statistik itu sekarang jumlahnya 3.730.000. Luar biasa. Jumlah pegawai BUMN menurut Menteri Erick Thohir itu 1,6 juta. Itu yang di ASN, yang itu orang cerdas. Pendidikannya middle up. Ya, paling tidak S1. Banyak strata 2, ada yang strata 3. Kan main kabarnya. Kita punya tenaga dosen hari ini di Indonesia sebanyak 326.564. Dan yang sekian itu 31 adalah doktor di berbagai disiplin. Kemudian kita punya profesor, guru besar ya, 5.478. Dan kita jumlah mahasiswa hampir 10 juta, tepatnya 9.320.910. Ini saya harus menyampaikan data-data Pak Menteri. Ini potensi-potensi kita. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau zaman Rasulullah, ya, Rasul saja orang yang diberi mandat oleh Allah. Tapi dalam pelaksanaan operasionalnya dibantu oleh tenaga-tenaga khusus yang namanya sahabat. Siapa sahabat pertama? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu representasi kalau sekarang. Itu Pak para cendekiawan yang kita kemukakan. Di para cendekiawan, doktor, profesor dan sebagainya, dia hendaknya menjadi representasi dari Abu Bakar. Kemudian juga jadi ya keberhasilan Rasul dalam membangun umat juga itu adalah Umar bin Khattab, sosok yang berani. Nah kalau sekarang kalau kita coba representasikan Umar bin Khattab itu kira-kira apa profilnya? Inilah tadi. Ya sekarang kita punya ibu dan bapak, jumlah prajurit semuanya 585.345. Ada yang angkatan darat, ya, ada yang angkatan laut, ada yang angkatan udara, ada yang cadangan. Semuanya mulai dari ya prajurit, pamang, patin dan sebagainya. Dan mayoritas dari jumlah ya, yang lebih dari 1,5 juta ini muslim. Sampai ke jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 banyak muslim. Apalagi pamen, kolonel, lekop banyak. Luar biasa. Ya. Kemudian juga kita punya apa? Ini decision maker untuk menentukan. Ya. Ini kalau salah koreksi nanti. Ya. Yang berada ya, yang menayang, yang mengelola kementerian kan ada 34 ya, 4 Menko, ada 30 kementerian. Itu mayoritas muslim, ya Pak Menteri, mayoritas muslim. Kemudian ibu dan bapak, ya, kita punya gubernur dan wakil gubernur 38 provinsi, 38 kali 2 berapa? 38 kali 2 berapa? 76. Mayoritas muslim. Bahkan banyak yang itu bisa apa kurang dan sebagainya. Kita punya bupati dan wakil bupati wali kota 514 kali 2. Itu lebih dari 1.000. Ini kita katakan ini adalah potensi-potensi yang luar biasa untuk membela umat. Lalu apa tantangan yang kita hadapi ini? Jadi saya minta maaf ya, nanti Ramadan ini kita tidak tiba-tiba memang siap saja ya. Puasa kita sekali kita coba buka puasa. Ada tantangan, ya. Ada tantangan secara eksternal, ada tantangan secara internal. Nah, secara eksternal di dan bapak, 15 abad yang lalu silakan buka Al-Quran. Allah sudah memberikan ya, informasi yang tegas,
Pertama, tantangan kepada umat Islam umatnya ya. Yang kedua, tantangan kepada Islam ajarannya. Beda ya, kepada umat. Kalau yang kepada umat kita lihat itu dalam Al-Baqarah 120. Jelas-jelas katakan walan tarda antal yahudi walan nasara hatta tattabi'al Yahudi dan Nasrani tidak akan diam, tidak akan senang sebelum kamu tunduk dan patuh menurut dia. Ini bukan rasis ya. Ini bukan ayat. Kemudian kepada Islam, kepada Islam dikatakan, ya, yuriduna nurullah biafwahihim. Mereka akan selalu berupaya merancang secara sistemik, secara struktural dan masif untuk memadamkan, mengacaukan, memporak-porandakan nur sengaja Allah katakan nur karena cahaya. Agama Islam. Ibu dan bapak. Tapi kita lihat ayat ini, closing kedua ayat ini itu memberikan suatu harapan yang luar biasa. Nanti kita closing. Ibu dan bapak, secara eksternal ini kalau kita gambarkan, ya ada teori pertama ya, itu dikatakan Husserl, ya dari Praxedes. Ini digagas oleh Rekas, seorang tokoh Yahudi juga. Artinya apa? Penjajahan di era modern, bagaimana mengubah posisi pribumi yang mayoritas dengan penyamaan. Lihat di Palestina, bagaimana mereka menghabiskan ya pribumi untuk kepentingan mereka. Banyak contoh ibu dan bapak, silakan saja nanti pelajari. Bahkan bukan Palestina saja, bukan Singapura, bukan ya Sri Lanka, Tibet, iya kan? Ini teori yang bergagas. Ada secara genosida, menghancurkan, ada yang berangan. Dia banyak tapi tidak dikasih perang. Yang kedua, ada yang namanya program religious building. Ini penggagasnya adalah Sri Benar, seorang tokoh Yahudi. Adalah bagaimana ya dia membangun namanya agama. Labelnya masih Islam. Pernah nggak Bapak melihat kemarin sebuah pesantren yang luar biasa, labelnya Islam, tapi di dalamnya dan banyak ajaran-ajaran sekarang yang labelnya tetap Islam, tapi yang isinya lagi. Ini bukti Pak. Saya sering juga contohkan. Kalau ada yang di sini ya, Bapak kan ada yang hobi apa namanya mobil apa namanya, apa namanya, ya. Bodinya itu Maserati atau 80, 81, 82. Mesinnya apa lagi? Udah ganti mesin. 5E itu yang berbayar. Ini program yang ini. Dan ini berjalan secara apa pada ini. Nah, akan mati. Ini tantangan. Mereka akan mencoba dengan selama tidak patuh dan tunduk kepada sistem mereka, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem sosial, sistem politik, dia tidak akan pernah. Nah, ini kata Quran, bukan kata saya itu. Yuridu itu fi'il mudhari. Ya patah. Lam di sana kan lam ta'lil. Stressing ke depan. Dia tidak akan pernah berputus asa, mengacaukan. Ini kalau tadi umatnya sekarang Islamnya, makanya ada tadi. Itu secara eksternal. Secara internal, tantangan kita sekarang adalah ibu dan bapak Islamophobia. Ini hanyalah Islamophobia ini bahasa Minang apa nih? Curiga Islam, nggak sana. Dalam mana? Setiap yang melebel Islam, mereka sudah kreatif. Pernah ibu nak bapak ketemu dengan ular kobra? Pernah? Begitu bertemu apa reaksinya? Ini orang-orang terdiri. Minyak. Bisa saja kayak selevel profesor doktor dan sebagainya. Kenapa? Kenapa terjadi benci kepada Islam padahal Islam? Kenapa? Dia tidak memahami Islam secara totalitas. Dia tidak memahami Islam secara komprehensif. Dia tidak memahami Islam secara integratif. Dia tidak memahami Islam secara rahmatan lil alamin.
depan yang kita lakukan. Makanya ini tantangan. Yang kedua itu dan bapak, ya, kurangnya kesadaran umat Islam untuk benar-benar mempelajari Islam secara totalitas. Sehingga apa? Bagi kita kalau Islam sudah sholat, puasa, zakat dan haji. Orang kalau sudah sholat, apalagi berjamaah, apalagi amal waktu, ya udah bersuka puasa, Senin Kemis, ada hari ketentuan, sudah berzakat tiap tahun berlimpah, hajinya berkali-kali, umrahnya, senang. Kalau Islam hanya ibadah ritual, tidak mungkin Rasul itu diutus waktunya sampai 24 tahun. 5 tahun cukup. Tahun pertama diajarkan keimanan oleh Rasul. Tahun yang kedua diajarkan ibadah. Tahun ketiga diajarkan akhlak. Tapi 24 tahun. Bahkan yang hebatnya apa dari itu? Ya kan, kalau Muhammad itu yang dibully, diludahi, dia sabar. Nggak pernah Nabi balas. Silakan cerita dia dengan surah Yasin. Tapi kalau Islam yang disinggung, dia turun 5 kali Rasul turun ke gelanggang. Kenapa? Karena Islam yang di. Yang ketiga, tentang kita kurangnya soliditas. Nggak solid. Jadi nggak solid kalau di Mina namanya menangkap makanan baju. Kalau nggak solid, nggak bisa solider. Nggak bisa kita bicara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah. Kalau nggak bisa. Solider itu kalau dengan solid. Maka persoalan ini dan Pak, bagaimana mereka? Bagaimana jalan keluarnya untuk kembali menghitung kehidupan? Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan, dan ada jalan yang lurus dalam Islam. Seberat apapun persoalan, serumit apapun, multi-kaitan apapun persoalan, ada solusinya. Kadang-kadang kita yang akan belajar. Bagaimana supaya kita menjadi umat yang diperhitungkan, bukan umat yang dihitung, umat yang mengendalikan, bukan umat yang dikendalikan, umat yang bisa mengurus, bukan umat yang bisa diurus. Makanya melalui ayat 103 Allah katakan, salah pertama apa? Waqtasimu bihablillah. Kembali secara utuh kepada Allah. Totalitas. Tidak mungkin sebagian-sebagian. Tidak mungkin ya kita menjadi hamba yang baik, kita menjadi mutakhir kalau kita hanya bagian-bagian tertentu yang kita pelajari dan kita amalkan. Saya sering contohkan, ya karena sebagai akademis, S1 itu dia baru bisa dilantik sarjana kalau dia sudah lulus 120 SKS, 50 mata kuliah. Bisa ada nggak kamu misalkan ada 2 mata kuliah, kalau PSN itu belum lulus, bisa nggak dia jalan menjadi sarjana? Nggak bisa. Bisa nggak dikatakan tutup produksi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dia baru bisa dilantik sebagai, ya makanya kudu visi mikaba, wala tada, ya, kudu visi mikaba secara sempurna. Apa? Kalau secara totalitas, walaupun kualitasnya itu ada yang sederhana. Yang kedua, Pak, wala tafarraqu. Jangan berpecah-pecah. Di samping kita kembali, ya kita harapkan seluruh pakar-pakar, ya kan, di studi bidangnya kita harapkan bagaimana sebelum akademik tahu kita kenal bagaimana indahnya konsep ekonomi Islam atas kejujuran, bagaimana indahnya konsep politik dalam Islam, bagaimana indahnya konsep hukum, budaya dan sosial. Indah. Biarlah kita pelajari secara sungguh dan sungguh-sungguh jauh. Itu akan lahir, ya, mindset cara berpikir untuk yang konstruktif, bukan dirinya saja, masyarakat untuk bangsa dan negara. Mana kita harapkan dulu, Bapak sini, ya, kita ada wahai profesor, wahai doktor, wahai orang katakanlah pejabat-pejabat negara, mulai dari level atas sampai ke level bawah. Di samping Anda punya tanggung jawab kepada tugas pokok Anda sebagai aparatur, juga kita sebagai muslim bertanggung jawab untuk mengembangkan menegakkan Islam dan prinsip kebenaran, keadilan dan kejujuran.
Kita mohon kepada wahai para TNI Polri, yang jenderal-jenderalnya, yang kolonel sebagainya, marilah di samping saudara-saudara bertanggung jawab tentang tugas-tugas pokok sebagai TNI dan Polri, mohon ada tabligh, ada ruang untuk bagaimana membela dan membesarkan Islam ini. Ini baru pasti. Jangan kita ke kelompok, silakan apapun partainya, apapun organisasinya, apakah Muhammadiyah, apakah NU, Tarbiyah, partai yang lain, Anda boleh dibesarkan di organisasi untuk perjuangan kata Islam hanya satu. Kalau yang dua itu tidak kita lakukan, kita tidak kembali kepada agama, kita tidak masih berpecah belah karena hal-hal yang kecil. Mungkin kita biasa-biasa saja, tapi di depan Allah semua kita tanpa kecuali ulama, kiai, ustaz, buya, jenderal, pejabat, pengusaha, generasi muda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang di sana tidak ada kebaikan.